也是属于你我的笔，我能走到这里真的很连接。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan terkait analisis kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam surat koran harian Sinar Indonesia Baru. Adapun para anggota kelompok kami, yang pertama, saya Devi Hertina Banjela, saya Trisnyanisi, saya Liza Handayani Batara, Saya Rahmat Aryan. Baik, kita saksikan ya. Metode penelitian variabel dalam penelitian ini adalah tunggal. Artinya penelitian ini hanya mengkaji satu jenis variabel, yakni bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam koran harian Sinar Indonesia Baru. Langkah awal penulis lakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi pemilihan dan rumusan masalah, penelitian variabel yang relevan melalui kajian pustaka dan literature. Kegiatan berikutnya adalah menetapkan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dekriptif. Penulis melakukan analisis bahasa dengan mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Penggunaan huruf dan tanda baca haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan untuk di Indonesia sendiri, kaidah bahasa yang berlaku yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan untuk media cetak berupa koran haruslah memenuhi kaidah bahasa yang berlaku, karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi bahasa pembaca atau masyarakat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa sih kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam koran harian Sinar Indonesia Baru akan dijelaskan ke bagian selanjutnya. Pada paragraf ini yang terdapat dalam koran harian Sinar Indonesia Baru, terdapat beberapa kesalahan dalam penerapan kaidah bahasanya. Yang pertama yaitu pada kata PDT dan HT yang seharusnya diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan kata tersebut. Selanjutnya untuk kata YouTube yang merupakan kata asing haruslah menggunakan huruf minim, dan kemudian pada setiap pernyataan haruslah diikuti tanda titik. Nah, ini merupakan perbaikan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia pada berita Irjen Pol Dr. Handus Edward Aritonang, lantik Insinyur Kompi Aritonang sebagai Ketua DPD Toga Aritonang Sumatera Utara. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Pada paragraf ini yang terdapat pada berita Irjen Pol Dr. Handus Edward Aritonang sebagai Ketua DPD Toga Aritonang Sumatera Utara. Seperti Irjen Pol P, setelah P diberi titik, dan seperti DRS setelah DRS diberi titik sebelum nama, dan gelar MM diberi titik menjadi M titik M titik, seperti gelar IR atau insinyur diberi tanda titik, gelar SH diberi titik menjadi S titik H titik, dan MH diberi titik menjadi M titik H titik. Tanda koma sesudah nama orang sebelum gelar, seperti Edward Aritonang, koma, baru setelah itu gelar, seperti Bernard Simamare, koma, dan seperti Anthony Raja Gugup. Dan berikut ini penulisan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Di sini saya akan membahas tentang analisis ejaan bahasa Indonesia dari Koran Analisa Indonesia Baru. Langsung saja ke pembahasan. Jadi saya di sini akan menganalisis kesalahan
yang bersangkutan yang diajukan karena perbuatan melawan hukum, yang bisa juga diajukan oleh gugatan class action oleh para jemaat PDT, Friarji, dan umat Kristen untuk mengetahui dan menguji kebenaran yang dikatakan oleh PDT dan tandasnya. Di sini saya akan menganalisis kata yang benar untuk penggunaan kata dari kesalahan tersebut. Jadi, kata selain itu sesudahnya dapat diletakkan tanda koma, dan untuk kata class action diubah menjadi huruf miring karena merupakan bahasa yang asing. Terus perbaikan dari kata tersebut yaitu selain itu yang bersangkutan dapat dijadikan gugatan karena perbuatan melawan hukum, dan juga bisa diajukan gugatan class action oleh para jemaat PDT, Friarji, atau umat Kristen untuk mengetahui dan menguji kebenaran yang ada. Saya Rahma Aryan, saya akan membahas mengenai kesalahan berbahasa Indonesia pada paragraf ke-7. Yakni sebelumnya Ketua Panitia Horas Raja Gugu SE mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Dia juga mengucapkan kepada seluruh donatur sehingga acara berlangsung dengan baik. Dapat dianalisis bahwasanya tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung, yakni kata sebelumnya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Tanda koma dipakai antara nama, orang, dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Perbaikannya yakni sebelumnya koma, Ketua Panitia Horas Raja Gugu, S.E. mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga semua acara berjalan dengan baik. Dia juga mengucapkan kepada seluruh donatur sehingga acara berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam Koran Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15 Mei 2022 ditemukan beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Di antaranya dalam penggunaan huruf miring untuk istilah kata asing yang jarang diterapkan. Kemudian untuk penggunaan tanda titik yang tidak sesuai dengan penempatannya. Misalnya, penggunaan titik pada singkatan gelar. Kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia ini pada Koran Harian Sinar Indonesia Baru perlu ditindaklanjuti dengan cara memberikan pembinaan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada pihak redaksi, sehingga tidak lagi ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Demikianlah hasil video kami mengenai kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia dalam surat harian Sinar Indonesia Baru. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.